menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Purwakarta? Kira-kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diundang datang ke pertemuan ini, ke seminar ini, apa alasannya? Yang membuat Bapak Ibu bersedia duduk di sini 5 jam loh duduknya. Apa tujuan Bapak Ibu? Mencari sumber informasi kesehatan yang caranya mudah, praktis. Setuju? Kira-kira kalau Bapak Ibu selama ini punya keluhan asam urat, kolesterol, darah tinggi, apa lagi? Patah hati, gak masuk ya? Jadi apa lagi? Soalnya dompetnya tompet, kadang-kadang ada isi, kadang-kadang ada enggak. Nah, kira-kira solusi penyembuhan kesehatan Bapak Ibu pakai apa? Boleh saya tahu? Obat kimia masih digunakan? Herbal? Rebus-rebusan? Godok-obadotan? Ada? Apa lagi? Daun jambe digodok, daun salam digodok, ya ada? Supaya sehat. Nah, pertanyaan saya, andaikan kalau era sekarang, zaman sekarang, Bapak Ibu ditawarkan solusi kesehatan yang jauh lebih paripurna dari cara-cara yang lama tadi, yang pahit, yang enak, yang muntah, yang mual, yang apapun, mau nggak? Kalau saya menawarkan ada solusi kesehatan, selain sehat, Bapak Ibu akan jauh lebih awet muda. Bapak Ibu akan jauh lebih regenerasi, lebih kulitnya kencang-kencang lagi, saraf-saraf prianya kencang-kencang lagi. Mau nggak? Ada yang bertanya, obat apakah itu? Betul nggak? Di pikiran kita ini kan selalu terpatri dengan obat. Betul nggak? Saya balikin lagi. Di sini tidak ada obat, karena kita bukan tukang akrobat. Di sini ada informasi bagaimana caranya Bapak Ibu sehat dengan cara yang praktis, yang memang selama ini juga Bapak Ibu sudah melakukannya dari sejak lahir sampai mati pun, yaitu kesembuhan, menjaga kesehatannya, menyembuhkan semua penyakitnya, terapinya, penyakitnya apapun, hanya dengan minum air putih Kangen Water yang seperti ini, Bapak Ibu. Wow, keren. Ada yang diabetes hari ini? Minum syariat air Kangen Water. Hanya dengan minum, Bapak Ibu, kira-kira bosan juga? Saya bosan, nggak mau minum melulu. Oke, nggak usah minum, makan melulu aja deh. Mau nggak makan melulu? Ngerujak melulu? Mau nggak? Jadi deal. Bapak Ibu harus paham dulu kenapa Bapak Ibu mengizinkan saya untuk berbicara di sini selama 5 jam ke depan. Bapak Ibu harus tahu dulu. Jadi Bapak Ibu akan bertemu dengan pengetahuan kesehatan, dengan terapi kesehatan, dengan penyembuhan kesehatan hanya dengan air putih Kangen Water. Kita semua orang-orang yang di luar sana akan bertemu dengan kesehatan yang paripurna, yang praktis, yang mudah didapatkan, bahkan kita bisa produksi di rumahnya masing-masing. Bahkan kita bisa punya pabrik sendiri di rumahnya masing-masing. Bahkan kita bisa bercerita ke tetangga, ke pemilik, ke siapapun, supaya minum air putih Kangen Water untuk terapi atau untuk pengobatan kesehatannya. Gampang? Gampang jualan air, gampang jualan dinamo. Gampang jualan apa? Air. Kalau minum, Bapak Ibu masih harus saya kasih tahu nggak caranya? Jadi dari rasa air putih ini memang dirindukan oleh tubuh Bapak Ibu, oleh tubuh saya juga. Caranya juga memang sudah alami, semua orang pasti melakukan minum. Cuman Bapak Ibu belum bisa membedakan air yang seperti apakah yang cocok untuk mengusir diabetes, untuk mengusir kolesterol, untuk mengusir asam urat, untuk mengusir
kemiskinan. Cocok nggak? Oke, sip. Siapa yang sudah siap dan bersedia mengizinkan saya untuk memamerkan kehebatan air Taman Kota selama 5 jam ke depan? Boleh? Boleh mengizinkan saya? Awas, nggak boleh ada yang kabur. Sip? Siapa tahu ketika informasi ini klik di hati Bapak Ibu, yang akan merasakan manfaat air ini bukan Bapak Ibu aja. Siapa aja? Istri, pasangan, putra, putri, cucu, kakek, nenek. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, apa yang akan Anda minum hari ini, yang Anda makan hari ini, itulah penyebab semua penyakit, titik. Bapak Ibu, dulu seneng nggak minuman-minuman yang berwarna yang jos kayak gitu? Seneng nggak? Itulah saya dulu. Bapak Ibu seneng nggak kalau ayam daging gitu ya digoreng-goreng, digulai-gulai, aduh sampai pedas, manis, asam, nyos, enak. Seneng nggak Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu nggak usah saya sebut, udah saya kupas. Ini penyebab semua penyakit yang ada, yang terjadi pada Bapak Ibu, pada anak-anak, bahkan balita. Balita itu di atas 2 tahun. Kenapa? Balita sekarang sudah dikasih jajanan-jajanan warung. Anaknya ngerti nggak? Enggak kan? Berarti yang harus pintar, yang harus tahu emaknya atau balitanya. Emaknya yang harus datang ke pertemuan ini supaya tahu mana makanan-makanan yang harus disampaikan ke anaknya. Betul? Nah ini penyebab penyakit dalam tubuh sudah saya sebutkan tadi, meliputi A, B, C, D. Paham ya? Gejala. Nah, kalau gejala, Bapak pilek, penyebab gejala tubuhnya asam. Kakinya bengkak, gejala asam. Kepalanya nyut-nyutan, gejala. Pinggangnya sakit, gejala. Ulu hati sakit, gejala. Ternyata yang namanya penyakit itu tidak ujuk-ujuk dulu ada penyakit, enggak. Semuanya ada proses, ada gejala. Sehingga suatu saat akan menjadi suatu penyakit di tubuh seseorang. Apapun itu, mau diabetes, mau darah tinggi, mau apa, asam urat, kolesterol, semuanya berawal dari penyebab dan memang ada gejalanya, ya. Makanya Bapak Ibu sekarang udah mulai cerdas. Bagaimana mengenali dirinya sendiri? Apakah saya masih sehat? Apakah saya masih pura-pura sehat? Atau saya betul-betul sehat? Ini ada literatur yang sangat luar biasa. Ini pengetahuan medis. Teori prinsip dasar saya adalah hanya ada satu sakit dan satu penyakit. Dan semua itu disebabkan karena terlalu berlebihan pengasaman darah atau asidosis. Kemudian masuk ke tahapan kerusakan jaringan. Tubuh yang asam adalah tubuh yang sakit. Ulangi, tubuh yang asam adalah tubuh yang sakit. Kalau hari ini Bapak Ibu kena penyakit, berarti tubuhnya asam. Literatur medis lagi-lagi. Sebetulnya hebat sekarang itu. Jadi masyarakat awam diperkenalkan ke dunia medis, tujuannya minimal Bapak Ibu bisa menjaga dirinya masing-masing, bisa menjaga kesehatannya masing-masing. Tidak sedikit-sedikit mas-mas ke dokter, mas-mas ke puskesmas, mas-mas ke bidan, mas-mas kemana, mas-mas. Kenali dulu sejak ini bagaimana tubuh saya sehatkah tidak, betul nggak? Saya udah kena penyakit apa, saya udah punya keluhan apa, kenali. Jangan mengandalkan orang lain, betul nggak? Kepedulian orang lain terhadap diri Bapak Ibu dibanding diri Bapak Ibu sendiri, besar mana kepeduliannya? Besar siapa? Iya dong. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus paham, kalau Bapak Ibu tidak kenal dengan dirinya sendiri, artinya Bapak Ibu tidak peduli dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ada yang sakit, cepat minum air makan dokter biar cepat sembuh, betul nggak? Kalau asam uratnya datang cepat, produksi air kangen water. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak kena impotensi, cepet pencet ini nyampe H11 biar strong lagi, betul nggak? Jadi semua penyakit sekarang semua ada di rumah, dan Bapak Ibu bisa mengobati dirinya sendiri, dan Bapak Ibu bisa diperbolehkan menyehatkan, menyembuhkan obat dengan air ini kepada banyak orang di luar sana. Hanya air kok, betul nggak? Gampang ya. Jadi di sini Bapak Ibu bakal sehat dan bakal kaya dari jualan air. Laku tuh airnya Pak. Nah Bapak Ibu, kanker tulang. Kenapa seseorang ini kena kanker tulang? Karena tubuhnya. Kenapa Bapak ini atau Ibu ini kena paru-paru seperti ini? Berarti tubuhnya yang keras, berarti tubuhnya asam.
minum air kangen water sehari 3 liter ya. Selain sehat, awet muda. Selain sehat, strong semuanya ya. Kenapa ibu ini terjadi begini? Karena tubuhnya asam. Kenapa bapak ibu kena asam urat? Karena tubuhnya asam. Nih bapak ibu, ada literatur yang luar biasa. Ini cukup mengetuk hati saya. Saya pikir kalau untuk sehat banyak makan dulu. Saya mau sehat harus banyak olahraga. Saya kalau mau sehat harus banyak renang atau harus banyak ini. Ternyata bapak ibu pikiran saya itu salah semua. Ternyata bapak ibu, yuk kita baca bareng-bareng cara sehat agar tubuh kembali sehat, yaitu dasar dari Anda yang sehat dan panjang umur adalah air. Air apa? Air putih kangen water. Yes? Nah ini dia bapak ibu, ini juga literatur tim medis. Nih kalau bapak ibu mau sehat, penuhi seluruh permintaan si tubuhnya. Apa kita rinci? Apa yang dibutuhkan jantung hatiku? Apa yang dibutuhkan? Air. Ternyata dia meminta kepada jasadnya, kepada fisiknya, 85% hatinya ini membutuhkan air. Dan lagi, kalau ada yang hari ini bapak ibu kena trigliserid, apalagi penyumbatan, solusinya apa? Air. Berapa liter per hari? 3 liter per hari. Otot pegel lehernya, nyeri punggung, solusinya apa? Air. Air apa? Air kangen water. Per hari berapa gelas? 3 liter. Paru-paru, nih siapa yang senang gini? Ayo, angkat tangannya. Sayang nggak sama paru-parunya? Menangis nggak paru-parunya? Didedet gitu ya. Selama 30 tahun ayo ngarokok, dicuci kagak, minum kagak, kopi terus. Betul nggak? Yang goreng-gorengan terus. Nangis nggak? Menderita nggak? Ketika dia berontak, dia menjadi kanker paru-paru. Yang salah siapa? Yang punya. Siapa yang suka sakit pinggang? Pernah. Ibu pernah sakit pinggang? Pinggang? Nah, ada lagi? Ada. Oh, ternyata ini literatur medis. Bapak ibu, saya, keluarga Anda semua harus minum air kangen water sebanyak 3 liter per hari. Karena si ginjal merindukan, menanti, menunggu, mengharap kiriman air sebanyak 82%. Jantung, siapa nih yang punya debaran jantung dan jantung? Penyakit jantung itu yang betul-betul ibu mengeluhkan seret sakitnya. Berarti di situ udah ada penyumbatan. Apa yang dibutuhkan jantung? Air sebanyak 3 liter per hari, tiap hari dan selamanya. Siap? Paham ya? Jadi apapun penyakit bapak ibu, keluhan bapak ibu, solusinya hanya air kangen water. Sehari berapa gelas? 3 liter. Lanjut. Nah bapak ibu, Pak hebat amat, saya aja makan obat sekian juta nggak sembuh-sembuh. Ada yang gitu? Saya terapi ke sini ke A, B, C, D nggak sembuh-sembuh. Saya udah jual mobil, jual motor, jual rumah, jual mertua. Enggak ya, mertua nggak dijual. Semua udah dijual. Tapi kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Ada yang gitu? Entah bapak ibu, entah keluarganya, entah tetangga, atau kisah atau cerita orang lain. Ada yang gitu? Nih bapak ibu, kenapa kok hanya dengan air kangen water bisa tuh sehat? Pak Haji itu yang semakin muda. Pak Haji usianya 17 tahun ya? 17 tahun ya? Oh betul kan? Nah, kenapa minum kangen water sebulan, 2 bulan, 3 bulan mengalahkan orang-orang yang terapi dengan X produk bertahun-tahun? Cara bekerja air kangen water seperti ini, bukan simsalabim bapak ibu. Ini khusus yang bapak ibu punya penyakit. Siapapun bapak ibu kalau punya penyakit darah tinggi, asam urat, kolesterol, TG, jantung hati, apapun itu, jantungan, saliwang, apa ini jantung, ini khususnya seperti ini, kotor kayak anduk, kayak selang kita, ya, kayak selang, udah setahun 2 tahun kan kotor tuh. Nah, kalau hanya dialiri makanan atau air biasa saja seperti ini, tidak kemana-mana. Begitu diterapi dengan air kangen water, hanya dalam kurang dari 3 bulan, usus bapak ibu sembuh, bersih, plak-plaknya hilang, semuanya hilang. Nah, dengan usus bersih seperti ini, bapak ibu dipastikan organ luarnya masih sehat. Jadi simpel, cara kerja air itu diminum, dia memberi kesukaan usus, betul kan? Oh, penyakit-penyakitnya terbuang, dan usus ini bisa menyerap makanan apapun yang datang dari luar, ya.
Jadi cara kerja air common water bagaimana? Membersihkan usus. Seperti ini, orang yang kena kanker. Alhamdulillah ini ya, mudah-mudahan keluarga kita dan di ruangan ini tidak ada yang kena penyakit kanker. Ternyata orang penderita kanker ususnya hancur, kaku, keras, boroknya banyak, kumannya banyak, penyakitnya banyak, timbunannya banyak karena di sini banyak penyakit makanan-makanan yang nggak terbuang. Berawal dari susah BAB. Betul nggak? Menumpuk, kurang dari 3 bulan minum air common water bersih lah gitu, beres tuh. Nah, dengan ususnya bersih, kira-kira penyakit kankernya sembuh nggak? Sembuh, ya. Jadi cara kerja air common water adalah membersihkan usus dulu, ya. Nah, ini juga sama. Orang-orang yang sudah di kemoterapi, biasanya orang yang sudah di kemoterapi, tubuhnya banyak perubahan, banyak, rasa mati, kepala rontok, rambutnya, semuanya bermasalah. Rasanya juga mati, dia nggak tahu rasa manis, asin, pedas, apapun nggak ada. Nah, dia yang gosong, yang rusak bukan hanya rambutnya, rasanya saja. Ternyata ususnya juga tutung begini, Bapak Ibu, gosong. Nah, terapi dengan air common water kurang dari 3 bulan, beres tuh, Bapak Ibu. Kira-kira kalau ususnya udah begini, selain penyakitnya hilang, pulih nggak rasanya? Pulih nggak rambut-rambutnya? Sip, ya. Cara kerja air common water itu bagaimana? Bekerja membersihkan usus, ya, kotorannya terbuang dan tubuhnya menjadi sehat. Sejarah common water, Bapak Ibu. Kira-kira air yang terbaik di muka bumi ini menurut Bapak Ibu air apa? Air Jam-Jam. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kelebihan air Jam-Jam apa? Kan air putih sama. Nah, Bapak Ibu tidak hanya sekedar cerita saja, ternyata memang betul air Jam-Jam adalah air yang berbeda, air yang penuh keajaiban. Dan tubuh manusia sesungguhnya membutuhkan air yang seperti air Jam-Jam. Nah, kita lihat ada apakah dengan kelebihan air Jam-Jam. Sejarah air common water diteliti tahun 65. Air Jam-Jam dia memiliki karakter air yang berbeda dari air-air biasa. Ternyata di dalam air Jam-Jam ini sudah diriset di negara maju selama 60 tahun. Ternyata air Jam-Jam memiliki keajaiban mengandung antioksidan. Yang kedua, mikroklaster. Mikroklaster itu biasanya milik siapa? Miliknya darah. Jadi pembuluh darah itu sangat kecil, namanya mikroklaster. Air-air yang kita minum sehari-hari itu adalah makro. Nah, darah membutuhkan air yang berkarakter mikroklaster. Artinya darah dan tubuh kita membutuhkan air Jam-Jam yang karakternya mikroklaster. Paham? Nah, yang ketiga, alkalin. Alkalin itu apa? Air yang mengandung unsur basa. Air alkalin ini perannya untuk menetralisir apa-apa yang menjadi masalah dalam tubuh Bapak Ibu, penyakit Bapak Ibu. Minum air Jam-Jam, beres tuh penyakitnya. Jadi di dalam 1 gelas air Jam-Jam kandungannya ada antioksidan, mikroklaster, dan alkalin. Ulangi, antioksidan, mikroklaster, alkalin. Ini Bapak Ibu harus tahu. Kenapa Bapak Ibu harus tahu? Karena suatu saat ketika Bapak Ibu membeli mesinnya, memiliki mesinnya di rumah, Bapak Ibu harus menerangkan ke tetangga secara utuh. Jangan ujuk-ujuk jualan cair, nggak akan dilihat. Kaget harganya mahal. Tapi kalau Bapak Ibu memperkenalkan manfaatnya, dia akan berpikir ulang kalau tidak beli air common water. Yes? Jadi Bapak Ibu sampaikan manfaat air kepada banyak orang. Ya. Nah, Bapak Ibu, lebih dari 6.500 dokter di Jepang sudah menggunakan air common water untuk menyembuhkan pasiennya, ya. Jadi sudah tidak obat-obatan lagi, sudah tidak rebus-rebusan lagi, binahong, sere, salad, apa gitu ya, nggak ada. Semua hanya dengan air putih common water. Praktis banget. Nah, seperti ini Pak dokternya. Ini mesin common water, pasiennya nunggu di luar dan dia memproduksi, tinggal pencet keluar air sesuai kebutuhan, ya. Kalau Bapak Ibu penyakitnya misalnya kantong kering, pencet juga jual airnya. Pulangnya jadi tambah jadi duit. Sip ya, luar biasa. Nah, ini mesin common water berbeda dengan kulkas. Kalau kulkas yang mengizinkan biasanya barang-barang impor itu adalah Perindah, Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kalau mesin common water selain masuk ke Perindah, dia langsung masuk ke Menteri Kesehatan, ke Asri Husada. Karena mesin common water ini selevel dengan medical device, jadi alat-alat kesehatan, alat-alat medis. Dan
dikuasai oleh para rumah sakit. Dan era sekarang, tahun-tahun sekarang, dianjurkan rumah-rumah yang keluarganya banyak penyakitnya memang harus punya mesin common water. Ya, dan di Indonesia pun yang paling kita menguntungkan buat saya, buat Bapak Ibu ke depannya, bukan hanya dokter yang bisa membeli mesin kesehatan ini, tapi kita pun masyarakat biasa bisa membuka pabrik air obat. Ketika kita bicara air obat, air kesehatan, air kecantikan, air untuk prima, untuk anu, untuk itu, untuk ini, laku nggak? Di Nanggung aja laku, asal ngomongnya untuk drain, betul nggak? Jadi apa sih air common water? Yang jelas-jelas secara ilmiah, air ini air yang mikroplaster, yang alkalin, yang antioksidannya banyak. Yang Diti Puspa dulu, usianya beliau sekian abad lewat, betul nggak? Hari ini kulitnya kencang, ternyata dia mesinnya common water. Beliau dari Kondak ini sudah beredukasi, sudah berkampanye, dia sudah menebar manfaat kepada jemaahnya hanya dengan air common water. Beliau edukasi seperti ini. Di rumahnya sudah punya 10 mesin. Wah, kalau Adi punya penghasilan 100 juta sebulan dari common water, saya pun dengan air common water punya penghasilan 100 juta sebulan. Dia. Nah, berapa usia beliau? Pak, berapa usianya beliau? Kalau Bapak pas nebaknya, saya kasih 1 galon. Ya, kalau menurut gambar ini mah biasanya 50 tahunan. Biasanya 50 tahunan. Kalau ini cuma 80 tahun. Apa yang membedakan Bapak menyeroti ini sekian tahun, ini sekian tahun? Jadi fisik kelihatan? Kelihatan, betul nggak? Apa yang membuat ini? Apa? Usia mereka ternyata dua-duanya 75 tahun. Wow, yang membedakan adalah silakan tepuk tangan dulu. 75 tahun. Beliau sudah minum air common water di atas 6 bulan. Jadi siapapun yang hari ini minum air common water di atas 6 bulan, Bapak Ibu mau lari ke rumah sakit cek regenerasi sel, akan jauh lebih mudah. Kalau hari ini Bapak Ibu usianya 40 tahun, minum air common water 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dipastikan usia Bapak, selnya, organnya, itu 20 tahunan. Ini pembeda air common water dengan air-air yang banyak di warung. Ini pembedanya. Ada air netral, air baik, dan air buruk. Air yang buruk adalah air yang asam, air yang memicu manusia sakit. Air yang baik, ini ternyata air jeruk, green tea, ini. Air common water minus 400. Apa artinya minus 400? Dia punya ketinggian antioksidan melebihi antioksidan jeruk. Vitamin C ini kan hanya minus 100. Air common water minus 400. Nah, air jam-jam, Pak Ustadz, minus 1000 loh. Wow, minus 1000. Mau Bapak Ibu? Cukup nikmat nih. Air jam-jam minus 1000. Artinya 1 gelas Bapak Ibu minum air jam-jam sama dengan Bapak Ibu meminum air jeruk 10 gelas. Sekarang ketika air jam-jam Bapak Ibu yang habis di rumah stoknya, minum air common water 1 gelas, air fresh dari mesin, sama dengan Bapak Ibu minum 10 gelas jeruk. Makanya wajar orang-orang yang sudah tua usianya tapi organnya sehat, orang-orang yang sudah banyak penyakitnya membaik menjadi sehat. Kenapa antioksidannya tinggi melebihi buah-buahan?